Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fiinsyati Rodia akan menjelaskan tentang materi prosedur rujuk dan hikmah rujuk, iddah dan ihdad. Prosedur rujuk dalam Islam. Rujuk dengan ucapan. Para ulama Islam telah bersepakat bahwa rujuk boleh dilakukan dengan perkataan. Misalnya, seorang suami mengatakan pada istrinya, "Kamu saya rujuk," atau dengan perkataan-perkataan lain yang semakna dengan kalimat tadi. Imam Al-Aini mengatakan rujuk bisa terjadi jika seorang suami mengatakan kepada istri yang telah ditalak raj'i, "Engkau saya rujuk." Jika suami sudah mengatakan hal tersebut, maka rujuk sudah dianggap sah dengan syarat-syarat sudah memenuhi syarat-syarat rujuk. Lafadz rujuk ada dua, yaitu sharih atau tegas dan kinayah atau samaran. Jika lafadz rujuk itu sudah sharih atau tegas, maka dianggap telah rujuk walau tidak dengan niat. Jika lafadz kinayah atau samaran yang digunakan ketika rujuk seperti kita sekarang seperti dulu lagi, maka tergantung niatan. Jika niatan rujuk, maka teranggap rujuk. Yang kedua yaitu rujuk dengan perbuatan. Yang dimaksud rujuk dengan perbuatan adalah sang suami melakukan aktivitas atau perbuatan yang menunjukkan dia merujuk istrinya dengan niatan merujuk sang istri, misalnya dengan mencium istri atau berhubungan badan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah rujuk dengan perbuatan seperti ini dianggap sah atau tidak. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa rujuk dengan perbuatan adalah rujuk yang sah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan disertai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dari hadis di atas, para ulama menetapkan satu kaidah universal yaitu al-umuru bimaqasiduha. Setiap pekerjaan dihukumi sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, orang yang mendatangi istrinya dengan niatan untuk rujuk, maka perbuatannya tersebut dihukumi sesuai dengan niatnya. Artinya, perbuatan tersebut dihukumi sebagai rujuk karena niatnya adalah rujuk. Yang selanjutnya yaitu tata cara rujuk. Pasal 167. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Yang kedua, rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Islam, menurut hukum munakahat. Apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i? Apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya? Yang keempat yaitu setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Yang terakhir, setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Pasal 168. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi selai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan. Yang kedua, pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan. Yang ketiga, apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. Selanjutnya yaitu pasal 169. Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Yang kedua, suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. Yang terakhir, catatan yang dimaksud ayat 2 berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk, dan tanda tangan panitera. Selanjutnya yaitu hikmah rujuk.
Rujuk memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menyadari kesalahan, mengapa mereka melakukan perceraian, dan saling memusuhi serta mengingatkan kembali masa indah saat sebelum bercerai. Rujuk mengembalikan kecintaan seperti sedia kala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perkawinan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang serta dilandasi dengan ibadah kepadanya. Yang terakhir, rujuk dapat mengukuhkan kembali keretakan hubungan rumah tangga sehingga keutuhan keluarga dapat dipelihara. Selanjutnya yaitu hikmah iddah. Beberapa hikmah iddah yaitu untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lainnya. Memberi kesempatan pada suami istri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun. Menjunjung tinggi masalah perkawinan. Kebijakan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya karena ibadah atau ta'budi. Selanjutnya yaitu hikmah ihdad. Beberapa hikmah ihdad yaitu memberikan alokasi waktu yang cukup untuk berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah. Selanjutnya untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan juga keluarga besarnya. Yang terakhir, ihdad untuk menampakkan kesedihan dan kedudukan atas kematian suaminya dan ukuran bersedih karena yang lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.